Sejarah asal mula penamaan bulan-bulan Hijriah. Orang-orang Arab sejak sebelum datangnya Islam telah menggunakan nama-nama bulan Qamariah yang telah mereka ketahui pada saat itu dan diakui oleh seperempat bumi Arab sejak akhir abad kelima Masehi, tepatnya pada masa Kilab bin Murrah, kakek kelima dari Nabi Muhammad SAW. Mereka menggunakan konsep ini untuk membuat penanggalan bagi suku mereka masing-masing. Kalender Qamariah yang mereka kenal sejak zaman dahulu sama dengan kalender Qamariah yang berlaku saat ini. Dalam satu tahun ada 12 bulan dan awal bulan ditentukan berdasarkan terbitnya hilal. Mereka menetapkan 4 bulan haram. Mereka menghormati bulan-bulan haram ini. Mereka jadikan 4 bulan haram ini sebagai masa dilarangnya berperang antar suku dan golongan. Penamaan bulan-bulan Qamariah dalam kalender Hijriah merupakan kultur bangsa Arab yang juga memiliki sejarah penamaannya. Walaupun beberapa nama bulan tersebut lebih banyak dibahas oleh ahli sejarah sebagai kajian bahasa dan akar katanya dalam bahasa Arab. Berikut pembahasannya. Muharram. Muharram yang di dalam bahasa Arab menggunakan awalan al dan dibaca al-Muharram bermakna yang diharamkan. As-Sakhawi menyebutkan sebab dinamainya dengan nama ini oleh bangsa Arab sebagai penegasan keharaman bulan ini, di mana mereka begitu khawatir untuk diperangi dalam safar-safar mereka di bulan mulia ini. Bulan Safar. Safar, yang secara bahasa bisa berarti kosong, dinamakan dengan nama ini karena kosongnya rumah-rumah orang Arab pada zaman dahulu karena kerasnya usaha mereka mencari penghidupan kembali setelah berlalunya bulan Muharram sebelumnya. Di samping itu, banyak di antara mereka yang mengosongkan rumah-rumah mereka karena menghindari teriknya musim panas dengan melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang lebih dingin. Rabiul Awal. Dinamai dengan Rabiul Awal karena orang-orang Arab tinggal di bangunan-bangunan mereka yang dijadikan untuk bermusim semi. Kata Rabi sendiri artinya adalah musim semi. Beberapa keterangan menyebutkan penamaan Rabiul Awal justru terjadi di musim gugur. Maka mereka menambah kata awal sebagai penegasan dan pembeda dengan musim sebelumnya. Rabiul Akhir. Sebab penamaannya dengan Rabiul Akhir sama persis dengan sebab penamaan Rabiul Awal. Mereka menggunakan kata akhir sebagai penutup 2 bulan yang berdekatan dan identik ini, seolah bulan yang datang setelahnya berbeda karakter dengan 2 bulan ini. Maka mereka tidak menggunakan nama Rabiul Tsani yang berarti Rabi yang kedua, karena ada makna yang terkandung akan datangnya Rabi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Bulan Jumadal Aula. Jumadal Aula, atau yang sering ditulis dalam kalender berbahasa Indonesia dengan Jumadil Awal, berkaitan dengan keadaan musim dingin, di mana air membeku, atau dalam bahasa Arabnya, yatajammadu. Dari sinilah nama Jumadal Aula diambil. Jumadal Akhir. Jumadal Akhir atau terkadang disebut juga dengan Jumadal Tsaniyah, sering ditulis dalam kalender berbahasa Indonesia dengan Jumadil Akhir. Sebab penamaan ini hampir sama dengan bulan sebelumnya, di mana 2 bulan ini air banyak membeku karena datangnya musim dingin. Bulan Rajab. Rajab yang secara bahasa berarti pengagungan, dinamai seperti itu karena orang Arab begitu mengagungkan bulan ini. Sebelum penamaan ini muncul, bulan Rajab dinamai dengan Al-Asam, yang berarti tuli, karena heningnya keadaan dari pemberitaan ataupun suara-suara peperangan. Karena memang bulan Rajab adalah salah satu bulan diharamkannya untuk memulai peperangan. Bulan Sya'ban. Sya'ban secara bahasa berarti berkelompok-kelompok. Dinamai dengan Sya'ban karena saat itulah orang-orang Arab mulai membentuk kelompok-kelompok untuk berperang setelah berlalunya bulan terlarang untuk berperang, yaitu bulan Rajab. Bulan Ramadan. Bulan ini dinamai dengan nama Ramadan berasal dari kata ar-ramda yang berarti panas yang sangat terik. Di keadaan seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kewajiban puasa sebagai wujud keimanan dan dalam rangka membakar habis dosa-dosa yang pernah dilakukan melalui rasa lapar dan dahaga di tengah teriknya bulan yang mulia tersebut. Bulan Syawal.
Bulan Syawal secara bahasa menggambarkan keadaan unta di musim kawin, di mana unta-unta tersebut mengangkat ekor-ekor mereka sebagai pertanda keinginan mereka untuk kawin. Syawal juga berarti keringnya air susu unta di kala itu. Dari sinilah nama ini berasal. Bulan Zulqi'dah. Zulqi'dah atau yang sering ditulis dengan Zulqa'dah dinamai dengan nama ini karena ketika itu orang-orang Arab duduk dan tidak berperang. Kata qa'dah atau qi'dah memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu duduk dan tidak melakukan apapun. Bulan Zulhijjah dinamai dengan Zulhijjah karena di bulan inilah ibadah haji dilaksanakan. Ibadah haji sendiri memiliki sejarah panjang berkaitan dengan agama Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail yang lekat sekali dengan bangsa Arab. Wallahu ta'ala a'lam.